Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan malam hari ini kita akan membawakan satu kisah. Tapi sebelum kita lanjut ke kisah, terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan kisah kali ini adalah kisah yang kita dapatkan dari seseorang yang kita kenal sebelumnya, Kang Surya. Iya. Jadi ada kenalan. Ya usianya sih lebih tua dari kita. Kita panggilnya Wak Jamal. Iya, Wak ya. Wak Jamal ini berprofesi sebagai tukang becak. Tapi sekarang sudah enggak, Kang Surya. Sekarang sudah sepuh, jadi sudah pensiun katanya. Dan ini kisah terjadi tahun 95-96, kalau nggak salah tahun-tahun segitu, pertengahan 90-an. Jadi Pak Cek ya, ini kisah yang dialami Wak Jamal ketika pada masa-masa itu dia sedang berprofesi sebagai tukang becak. Ya, gimana kisahnya? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya. Jadi pada saat itu Wak Jamal kan punya kelompok kayak paguyuban becak gitu Pak Cek ya. Jadi memang pada waktu-waktu tertentu mereka memang sudah ada jadwal. Jadi sudah ada tempat di mana mereka itu mangkal, tempat di mana mereka itu bergantian jam beroperasinya. Jadi Wak Jamal itu memang ya termasuk salah satu yang rajin sih menurut ceritanya dia. Jadi walaupun dia dapat jatah shift yang malam pun ya juga dilakoni, dapat jatah sama teman-temannya itu lagi narik, gantian ya aku narik siang, panas terik matahari juga dilakoni, karena memang pada waktu itu salah satu sarana angkutan yang cukup penting ya becak itu menurut beliau. Nah, Pak Jamal ini kebetulan dia itu kalau malam hari itu mangkal di salah satu klinik atau balai kesehatan yang nggak jauh dari tempat tinggalnya. Ya memang aktivitasnya biasanya menunggu orang-orang yang ingin menjenguk atau pulang dari menjenguk pasien-pasien yang ada di rawat inap klinik di sana, Pak Jack. Karena memang identik dengan ya banyak orang yang bersalin di sana, klinik bersalin. Jadi ya pasien yang berdatangan sebenarnya juga nggak seramai di rumah sakit atau tempat-tempat kesehatan yang lain. Tapi setidaknya aktivitas untuk bekerja di sana sebagai penarik becak itu cukup menjanjikan, dan itu bagi teman-teman Pak Jamal yang lainnya juga ya istilahnya sumber rezeki yang cukup mampu menghidupi aktivitas mereka selama memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada saat itu memang Pak Jamal ini dapat shift malam, dan entah kenapa ya saat itu mungkin lagi musim hujan-hujannya Pak Jack. Jadi banyak para pengunjung itu yang kadang-kadang datang dengan kondisi kehujanan dan lain sebagainya, dan nggak seperti hari-hari biasanya lah. Kalau hari normal mungkin nggak musim hujan ya, walaupun kondisi banyak pasien di sana yang datang cukup banyak yang menjenguk ataupun juga sekedar berkunjung. Tapi kalau musim-musim hujan memang tidak seramai biasanya. Orang-orang lebih banyak berdatangan ketika jam berkunjung siang, bukan pada petang hari gitu. Nah, hari itu memang suasana ya lagi deras-derasnya musim hujan. Pak Jamal ini dengan tetap sabar, dengan tetap menikmati profesinya, dia memang menunggu cukup lama di sana. Dari sore itu juga pertama kali dia mangkal gantiin temannya yang sudah berencana pulang, itu kok pasien itu kok belum dapat sama sekali ya, belum ada yang berdatangan menjenguk. Ibaratnya itu penumpang juga nggak seramai biasanya, atau mungkin mereka tetap maklum lah. Sampai akhirnya hujan itu belum juga reda hingga menjelang malam hari pukul 10. Sementara aktivitas di klinik kan sudah mulai banyak berkurang ya, karena jam berkunjung juga sudah usai. Terus orang-orang pegawai klinik yang kebetulan ganti shift atau
mau pulang itu juga waktu itu sudah ada yang jemput, sudah diantar oleh yang lain. Jadi ya Pak Jamal ini memang shiftnya sebenarnya nggak sampai larut-larut banget, tapi karena dia selama menunggu berjam-jam itu belum dapat penumpang, ya akhirnya dia pun dengan sabar ya sudah, mungkin kalau sampai malam nggak ada penumpang ya nggak masalah, mungkin bukan rezeki, pikirnya seperti itu. Akhirnya ketika kondisi sudah benar-benar sepi, rekan-rekannya Pak Jamal juga sudah pada balik ya, atau mungkin juga ada rencana berkeliling sambil mencari penumpang, karena orang tukang becak katanya pada masa itu nggak sekedar hanya nongkrong di satu tempat aja nunggu giliran. Kalau dirasa sepi mereka kadang-kadang juga keliling, entah itu jalan menuju pulang itu nggak harus jujuk langsung ke rumahnya, tapi berputar dulu ke beberapa area, barangkali ada orang-orang yang butuh tumpangan atau gimana. Ya akhirnya rekan-rekannya beliau itu sudah satu demi satu memilih pulang. Nah, ketika kondisi sudah cukup sepi-sepinya, dari dalam itu tampaknya ada entah keluarga pasien, entah penjenguk ya, yang mungkin kemalaman pulang. Jadi dia itu menenteng tas kecil sambil berjalan keluar dari area balai klinik kesehatan itu tadi. Tahu-tahu kok langsung nyebrang jalan dan jujuk atau tiba-tiba mengarah ke becaknya Pak Jamal. Pak Jamal ya mungkin terkopoh-kopoh, kaget juga melihat kehadiran ibu-ibu muda gitu sambil membawa tas jinjing kecil dan menggendong bayi gitu. Kaget juga Pak Jamal, loh ini keluarga pasien keluarga pasien yang menjenguk atau malah pasiennya sendiri kok malam-malam gini baru keluar dari klinik gitu. Ya akhirnya Pak Jamal segera tergopoh-gopoh karena sudah nyamperin dia sambil berkata, "Pak, becak mau pulang gitu." "Oh iya Mbak." Akhirnya ya segera, karena kondisi hujan sudah sedikit reda, jadi ya Pak Jamal sudah tidak perlu sibuk-sibuk untuk membenahi penutup becaknya ya, karena biasanya kalau becak kan kalau kondisi hujan kan ditutup plastik sebagian Pak Jack ya. Jadi dia tetap buka aja dan penumpang itu naik ke dalam. Nah Pak Jamal ini juga sempat berpikir, kok ibu ini kok kasihan banget ya, malam-malam pulang nggak ada yang jemput. Lah terus ini tadi habis jenguk atau mungkin gimana gitu. Tapi Pak Jamal waktu itu juga merasa ada banyak pertanyaan di pikirannya. Apakah ibu ini memang keluarga pasien atau mungkin dia, ya bayangannya waktu itu saya kok keluar tahu-tahu bawa bayi gitu Pak Jack. Dan sementara petugas-petugas klinik sama kayak penjaga klinik itu kok kayaknya ya istilahnya santai-santai saja melihat ada ibu muda keluar kok gendong bayi. Apakah ya memang itu pikirannya Pak Jamal waktu itu, apakah itu memang bayinya sendiri atau gimana? Tapi anehnya Pak Jamal itu pertanyaan-pertanyaan itu seperti tidak bisa terungkapkan oleh dia. Dia hanya merasa ini kok tidak wajar ya seperti itu ya. Ya mungkin pikirannya Pak Jamal waktu itu, apakah ibu ini dalam tanda kutip ngambil bayi, nah seperti itu yang dia pikirkan waktu itu. Tapi ya karena dia tidak terlalu berpikiran jauh ke sana, istilahnya kayak hal-hal seperti itu takut menyinggung calon penumpangnya, ya dia hanya mengiyakan saja permintaan penumpangnya dan kemudian dia mengantar ke tempat yang dituju. Ternyata memang tujuan ibu dan bayinya ini ya tidak terlalu dekat dengan klinik Pak Jack. Jadi ya butuh waktu yang cukup lama bagi Pak Jamal untuk melajukan dan mengayuh becaknya menuju rumah ibu itu. Ya cukup jauh juga, mungkin apakah ibu ini tidak punya keluarga yang menjemput atau gimana, karena pada masa itu kan belum ada telepon atau belum ada alat komunikasi secanggih sekarang ya Pak Jack ya. Jadi mungkin ibu ini kemalaman, dia harus terpaksa pulang dengan membawa bayinya itu, dan perjalanan yang ditempuh Pak Jamal waktu itu hampir 1 jam katanya Pak Jack. Entah bagaimana rasanya mengayuh becak sejauh itu hampir 1 jam. Dan Pak Jamal ini merasa sebenarnya tujuan ibu ini kok kemana ya, yang dia arahkan itu ke area tempat yang bagi Pak Jamal itu, bagi dia itu sudah dia kenal. Tapi kenapa kok arah ke sana itu kok cukup lama gitu bagi Pak Jamal? Apakah dia memang
merasa bahwa becaknya yang di kayu ini tidak terlalu berat juga, tapi sebenarnya Pak Jamal waktu itu merasa ini suatu tempat yang dia sangat mengenal, sangat familiar dengan tempat ini. Tapi entah kenapa cukup lama Pak Jamal baru bisa nyampe ke sana. Nah, sesampainya di tempat yang dituju, kebetulan rumahnya ibu itu kan tidak terlalu jauh ya, tepatnya di pinggir jalan. Ya bukan jalan raya yang besar sih, tapi setidaknya kendaraan untuk mobil masih bisa lewat ke sana. Mereka berhenti di suatu rumah di pinggir jalan raya itu, dan ibu itu turun. Ya tidak banyak sih komunikasi yang terjadi antara Pak Jamal dengan ibu itu. Cuman ibu itu sempat bilang, tunggu di sini ya Pak, saya tak masuk rumah dulu. Nanti yang ngurusi suami saya, yang istilahnya yang membayar becaknya. Saya masih mau menidurkan anak saya dulu gitu. Ya Pak Jamal pun ya berhenti di depan rumah sambil menunggu ibu itu masuk ke dalam halaman rumah dan masuk ke dalam rumahnya gitu. Ya Pak Jamal masih sempat berpikir, sebenarnya ini daerah ini enggak, ya lumayan lah jaraknya dari klinik, tapi kok rasanya perjalanan tadi itu cukup lama banget ya, pikirnya Pak Jamal seperti itu. Dan bahkan sekarang pun ya ibu ini kok enggak keluar-keluar gitu, bayangannya waktu itu kok berjalan sangat lama malam ini bagi Pak Jamal. Jadi dia mengantar ibu itu ke tempat yang sebenarnya dia sudah tahu, tapi perjalanannya cukup lama. Kemudian ibu ini juga masuk ke dalam rumah dan nggak keluar-keluar. Entah apa yang dilakukan ibu muda di dalam ini. Apa mungkin dia masih menidurkan bayinya dulu, atau mungkin dia masih membangunkan suaminya yang lagi tidur di dalam rumah gitu. Tapi ya anehnya aktivitas di dalam rumah ya sepi-sepi aja, tidak ada lampu yang dinyalakan ruang tamu atau apa, hanya lampu teras depan aja yang tetap nyala. Nggak lama kemudian ya 1-2 menit masih ada orang yang berjalan menuju rumahnya ibu itu. Kebetulan Pak Jamal kan sambil menunggu di samping becaknya ya. Ya orang itu hanya melihat Pak Jamal kemudian menengok ke dalam rumah. Ya tidak ada sapaan atau tegur sapa di antara mereka ya. Mungkin karena area di situ jalan dekat dengan jalan ya, jadi mungkin dianggap tukang becak ini kebetulan mangkal, atau ya Pak Jamal menganggap orang ini kebetulan lewat gitu. Tapi anehnya orang itu ya berjalan hanya nggak jauh dari tempat Pak Jamal menunggu sambil asik merokok gitu. Nggak lama kemudian dari samping rumah tempat Pak Jamal menunggu juga keluar lagi satu orang bapak-bapak seumuran dengan yang tadi lewat. Kemudian mereka kayak saling menyapa, bertegur sapa gitu, kemudian ngobrol bareng. Terus kemudian ada lagi samping rumah yang satunya. Jadi kayaknya satu demi satu tetangga itu keluar gitu. Entah Pak Jamal merasa tidak enak juga gitu. Ini kok mau ngajak ngobrol kok nggak enak gitu ya. Sampai akhirnya nggak lama setelah 1-2 orang itu keluar, ada salah satu bapak-bapak yang tadi keluar dari samping rumah itu, dia itu nyamperin Pak Jamal, ya ibaratnya mungkin menyapa atau berbahasa basi lah. Pak, sudah lama nunggu di sini, apa sudah datang keluarganya? Pak Jamal juga bingung. Ya saya nunggu keluarganya ibu ini yang tadi masuk. Oh iya Pak, Bapak familinya yang punya rumah atau gimana? Ya pertanyaan tetangga itu ya bikin Pak Jamal agak bingung juga. Lah ini kok aku yang bertanya, aku sendiri juga bertanya-tanya sebenarnya rumah ini rumahnya siapa, kok dari tadi habis naik becak kok nggak keluar-keluar menyelesaikan pembayaran, kok malah ditanya, dikira saya ini familinya yang punya rumah gitu. Ini Pak Jamal juga cerita, loh saya bukan familinya, saya tadi kebetulan nganter yang punya rumah ini. Oh gitu, berarti keluarganya belum datang ya. Pak Jamal mulai bingung juga waktu itu, kok malah tanya keluarganya belum datang. Lah yang tadi yang saya antar kan yang punya rumah gitu, memang ada apa gini. Ini setelah nggak lama kemudian ada sebuah sepeda motor datang. Ya sepeda motor datang itu sambil beberapa warga yang tadi asik menunggu di sana mulai nyamperin si pemilik motor yang berhenti nggak jauh dari Pak Jamal berada gitu. Ya Pak Jamal sendiri juga agak bingung, ini ada
sepeda motor baru datang kok orang-orang sudah pada rame, istilahnya ngajak ngobrol semua. Akhirnya Pak Jamal pura-pura mendekati orang yang tadi mengajak dia ngobrol, ya sambil bertanya, loh ini sebenarnya rumahnya siapa ya Pak? Gitu. Wah, Pak, ini ya rumahnya sebenarnya ada keluarga di sini yang tadi masih ke klinik karena di sana tadi dia mau melahirkan anaknya yang pertama gitu. Nggak lama kemudian baru saja Pak Jamal ini masih mau melanjutkan perkataannya. Dari kejauhan itu muncul mobil. Jadi mobil dari klinik itu mobil ambulan Pak Jack. Jadi mobil ambulan itu datang dan anehnya langsung berhenti di depan rumah di mana tadi Pak Jamal menunggu. Jadi Pak Jamal ini masih bertanya-tanya dengan pemikirannya dia sendiri ya, apakah memang ini ada sesuatu, apakah ini ada hubungannya dengan yang di klinik tadi. Jadi banyak pertanyaan di kepala Pak Jamal itu yang masih hanya sekedar dugaan-dugaan. Dia tidak tahu sebenarnya ada apa ini. Akhirnya setelah dari mobil ambulans tadi berhenti, Pak Jamal baru menyadari bahwa ambulans yang datang itu bukan ambulans untuk jemput orang sakit atau apa, tapi mobil jenazah. Setelah itu barulah orang yang diajak ngobrol sama Pak Jamal tadi bercerita, keluarga ini tadi sudah beberapa hari lalu di klinik dan ini tadi baru dapat berita dari Pak RT atau Pak RW gitu katanya, yang melahirkan ini meninggal beserta bayinya gitu. Loh, yang punya rumah ini ya Pak? Ya, yang punya rumah ini. Lah ini tadi masih nunggu suaminya balik diantar sama ambulan gitu. Akhirnya Pak Jamal juga bingung. Dia sempat ngobrol sih. Oh Pak ya, ibunya masih muda yang melahirkan. Iya masih muda. Wajahnya ciri-cirinya seperti ini nih. Oh iya bener. Ya sudah masih family memang ya Pak. Oh enggak Pak, saya cuma pernah kenal aja. Jadi Pak Jamal waktu itu tidak ingin bercerita apa yang barusan dia alami ya. Dia setidaknya ya artinya dia terjawab lah, berarti yang tadi minta tolong diantarkan dia itu memang bukan manusia normal seperti yang dibayangkan oleh orang-orang itu. Dan Pak Jamal juga membalas jawaban kepada orang yang bertanya itu bahwa ya saya memang kenal sama yang meninggal ini, tapi saya bukan family. Ya saya kenal, nanti saya memang datang ke sini ya karena mendengar berita itu. Jadi Pak Jamal waktu itu sengaja berbohong, jadi biar supaya orang-orang itu tidak terbawa oleh kejadian yang dia alami barusan. Akhirnya setelah ambulan itu datang, ternyata memang ibu dan bayinya yang tadi melahirkan di klinik itu meninggal. Jadi sang suami itu karena saking bingungnya harus memberitahu keluarganya, dia juga harus mengurusi segala sesuatu untuk keluar dari klinik. Akhirnya baru bisa pulang itu setelah beberapa waktu kemudian. Nah akhirnya malam itu Pak Jamal ya tidak ada niatan lagi untuk itu Pak Jack, untuk ya kayak semacam tadi menagih ongkos pembayaran atau apa. Justru Pak Jamal merasa kasihan juga. Akhirnya dia malam itu pun ikut orang-orang yang ada di sana itu untuk begadang ya, karena biasanya orang-orang kan kalau ada yang tetangga yang meninggal gitu kan semua begadang untuk bantu mempersiapkan segala urusan pemakamannya. Akhirnya ya Pak Jamal malam itu setelah seharian sore itu berhujan-hujan, dia malam itu juga ada di rumah orang itu sampai membantu hingga segala sesuatunya selesai. Dan baru setelah lewat tengah malam, Pak Jamal pulang dengan penuh dengan penuh pengalaman yang dia sendiri merasa ya ini sesuatu yang sangat luar biasa pengalaman bagi Pak Jamal ya. Setidaknya dia baru kali ini dalam tanda kutip itu mengantar seseorang pulang dalam arti sebenarnya gitu Pak Jack katanya. Jadi itu yang dialami Pak Jamal Pak Jack. Ya apa ya Kang ya, kaget mungkin Pak Jamal. Ya gak tahu sih, tapi perasaan Pak Jamal ya bagus juga sih. Dia merahasiakan itu untuk menghargai atau menghormati keluarganya ya pada saat itu ya. Karena memang ya selama ini beliau yang kita kenal orangnya seperti itu Pak Jack. Jadi ya ibaratnya sih orang sederhana, bersahaja dan juga tidak
tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Beliau memang sukanya begitu sampai sekarang. Dan itu memang kejadian sudah lama, jadi nggak apa-apa katanya untuk diceritakan. Iya. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan dukung kami dengan share video-video kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.